Keberanian Imam Ghazali, luar biasa keberanian. Ketika dalam kitab Ihya ada pasal namanya Asnaful Maghrurin. Asnaful Maghrurin apa artinya? Macam-macam yang orang terpedaya, yang tertipu. Beliau berangkat dari ayat Quran, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Maaf, dengarkan nih, dengarkan, maaf. Terutama yang suka demo ini. Suka Allahu Akbar, ini dengarkan. Wahai orang manusia, janji Allah pasti benar. Kamu jangan tertipu dengan dunia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan tertipu uang, harta, jabatan, pangkat, perempuan. Itu gampang. Itu gampang, itu mudah itu. Mudah. Yang sulit ini. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan tertipu oleh sesuatu yang kelihatannya lillahi agama, demokrasi, rakyat. Wala rakyat apa? Assalatu wassalamu alaik. Alam semesta ini sama dengan Allah adanya, bersamaan dengan Allah adanya. Walaupun alam semesta ini akibat dari adanya Allah. Ada Allah, maka Allah menjadi illah, al-illatul ula, kemudian ma'lulnya adalah alam. Tapi adanya bersamaan. Seperti adanya matahari, pasti ada siang. Kenapa? Karena Allah itu maha sempurna. Al-illatul kamilah, al-illatul tamah. Elat yang atau sebab yang sempurna. Kalau ada Allah belum ada alam, berarti Allah bukan tidak sempurna. Itu cara berpikir para filosof. Kemudian ketika Allah ada, kemudian tidak ada alam, baru setelah katakanlah sejuta tahun atau katakanlah sejuta tahun baru ada alam. Maka antara Allah dan alam itu apa namanya? Ketika Allah qadim satu, alam belum ada, masih Allah belum ada, maka baru ada setelah 1000 tahun katakan, angka saja ini cuma angka aja. Itu antara Allah dan 1000 tahun itu apa yang ada? Di situ pasti ada masih Allah, berarti masih Allah itu alam yang dikatakan oleh masih Allah. Kemudian kenapa Tuhan memilih zaman tertentu 1000 tahun? Kenapa enggak 999? Kenapa enggak 1000 tahun? 1001 kenapa? Pasti ada sebab. Kalau ada sebab, berarti Allah terpengaruh oleh sebab itu. Kalau tidak ada sebab, berarti Allah menciptakan alam. Apa? Bahasa Jawanya tambang nganggur apa? Iseng daripada nganggur. Jadi mengapa Allah itu pilih mewujudkan alam dalam waktu tertentu? Kalau jawabnya ada faktor yang menjadikan mempengaruhi Allah memilih waktu tertentu, berarti Allah kalah, terpengaruh oleh sesuatu itu. Kalau nggak ada apa-apa, berarti Allah menciptakan alam, ya daripada nganggur lah, iseng-iseng aja. Padahal di Quran dikatakan menciptakan alam bukan abad, bukan main-main. Nah, kemudian datanglah Imam Asy'ari mengatakan bahwa Allah tidak nganggur. Begitu ada Allah belum ada alam, tapi ada namanya ta'alluq soluhi. Ketika nanti sudah ada baru ta'alluq tanjizi. Para filosof tanya lagi, ta'alluq soluhi itu Allah apa bukan? Kalau jawabnya bukan, berarti ada yang bukan Allah bersama Allah. Walhasil menurut para filosof alam qadim fi zaman hadith fi dzat. Imam Ghazali mengatakan pendapat ini bisa menyebabkan para filosof kufur, keluar dari agama. Karena jelas sekali bertentangan dengan nas Al-Quran yang mengatakan bahwa hanya Allah yang qadim, masih Allah itu hadir. Banyak sekali alasan-alasan Imam Ghazali, tapi semuanya itu dalam hal perdebatan falsafah yang kemudian nanti akan disalahkan oleh Imam Ibn Rushd dengan kitabnya Tahafutut Tahafut, rancunya Ghazali dalam menulis kitab Tahafutil Falasifah. Kedua, kafirnya para filosof mengatakan Allah tidak mengetahui juz'iyah. Allah la ya'lamul juz'iyat. Jadi Allah hanya tahu
yang universal, yang general. Api mendekati kertas, ya terbakar. Itu aja taunya. Bahwa hari ini ada kebakaran, Allah nggak tahu. Sebab ilmu Allah la ta'alaq bizaman wal makan. Kalau Allah tahu sekarang ada kebakaran, berarti ilmunya Allah tergantung atau terkait dengan zaman sekarang. Kemarin ada kebakaran, Allah tahu, berarti Allah ilmunya terbatas dengan kemarin. Allah taunya cuma kalau ada api mendekati kayu atau ada konslet arus pendek, ya kebakaran. Itu aja taunya. Bahwa sekarang ada gedung kebakaran, Allah tidak tahu. Kenapa? Karena Allah tahu sekarang ada gedung kebakaran, berarti ilmunya Allah disifati dengan sekarang. Padahal ilmunya Allah tidak bisa terbatas oleh waktu dan ruang. Panjang perdebatannya ini, ya enggak. Itu aja secara umum dulu. Yang ketiga, pendapatnya para filosof yang kedua ini menyebabkan para filosof kafir. Yang ketiga, al-ba'tsur ruhi. Nanti di akhirat ketika di sorga itu hanya ruhani, bukan jasmani. Kenapa? Karena kalau fisik pasti rusak, pasti ada akhirnya. Ketika hidup di sorga itu abadal abidin selamanya, berarti bukan materi, bukan fisik. Karena tabiatnya, nature-nya materi akan berakhir rusak. Ketika Allah mengatakan di sorga nanti selama-lamanya, berarti bukan kehidupan fisik materi, tapi itu kehidupan rohani. Lagi-lagi Imam Ghazali mengatakan, yang ketiga ini juga menyebabkan para filosof kufur. Dengan apa? Dengan dalil-dalil Al-Quran yang menegaskan bahwa Allah mengetahui juz'iyat dan nanti hidup di akhirat adalah hidup yang fisik dan materi. Itulah yang terangkan dalam kitab Tahaffudzul Falasifah. Walhasil, apa tujuannya? Tujuannya hanya satu. Imam Ghazali ingin menghancurkan pengaruh Aristoteles. Aristoteles selalu berpikir sabab dan akibat. As-sabab wal musabbabat. Yang ada ini pasti sebab akibat. Sebab akibat. Ilat ma'lul. Pasti itu. Nah, Aristoteles sangat dikagumi oleh filosof baik muslim maupun oleh pelajar-pelajar lah intelektual muslim. Maka Imam Ghazali tujuannya menghancurkan wibawanya Aristoteles. Tapi Imam Ghazali sebenarnya tidak anti filsafat. Asal filsafat itu masih mengakui adanya Allah. Maka Imam Ghazali sebenarnya sangat kagum dengan filsafat Neoplatonisme atau Plotinus yang di sana ada Allah atau al-khairul mahad, kemudian akal kulli, kemudian nafsul kulli, baru alam materi. Ini Imam Ghazali menerima tentang filsafat itu. Bahkan kalau kita baca Ihya Ulumuddin, banyak sekali Imam Ghazali mengambil dari Homerus, dari Plato, dari Empedokles dan Pythagoras, banyak kutipan-kutipan di Ihya Ulumuddin. Dan kemudian Imam Ghazali mengatakan bahwa filsafat itu rancu, tidak bisa menjadikan orang ini berkualitas atau dalam kehidupannya tidak mungkin benar kalau hanya berpegang pada filsafat. Maka Imam Ghazali coba-coba dulu asalnya masuk ke dunia tasawuf. Pertama kali beliau menulis Minhajul Abidin, bukan kitab tasawuf, bukan. Ini baru metodologi ibadah. Supaya ibadah itu berkualitas, maka begini. Itu ditulis dalam kitab Minhajul Abidin. Laisa min kutubit tasawuf. Ada faqat Minhajul Ibadah. Kemudian Imam Ghazali coba-coba menulis tasawuf, banyak sekali. Al-Hikmah fi Makhluqatillah, Sirrul Alamin, Mishkatil Anwar, dan lain-lain. Puncaknya adalah Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab Ihya, Imam Ghazali separuh awal bicara syariat, dari babul ilm, babul miyah, babul toharo, babul sholah, dan seterusnya. Separuh akhir dibagi dua, Rubu'ul Muhlikat dan Rubu'ul Munjiyat. Rubu'ul Muhlikat, apa saja yang bisa menghancurkan manusia, takabur, hasad, hiqad, sum'ah, su'udhan, riya, ujub, dan seterusnya. Apa-apa yang menyelamatkan manusia di akhir sendiri, namanya Rubu'ul Munjiyat, taubat, wara', zuhud, tawakal, ridho, syukur, sakinah, tumakninah, dan seterusnya. Qanaah, dan seterusnya. Ada yang menarik dalam kitab Ihya.
Ketika bicara tauhid, wah ini jam berapa ini? Ada menarik dalam kitab Ihya. Ketika bicara tauhid, gak ada yang selain Ghazali, gak ada seperti ini. Kelebihan Ghazali membagi tauhid menjadi 4. Pertama, kishr. Yang kedua, kishr. Yang ketiga, lub. Yang keempat, lub bil lub. Kishr, kulit, seperti kelapa. Seperti kelapa contohnya itu. Apa? Yang di luar apa namanya? Sepet. Apa? Sepet itu tauhidnya orang awam. Mulutnya mengatakan, la ilaha illallah wa qalbu ghafil. Hatinya lupa dengan makna la ilaha. Ini sepet ini. Sepet ya. Kulit kelapa yang di luar itu loh. Al-Jawzul Hindi kishru مش موجود في الدول العربية كثير هنا في مش عارف أنا الإمام غزالي يمثل بالجوز الهندي أنا أعرف لماذا هو يمثل أو جاء بالمثال الجوز اللي معناه مش موجود في دول الشرق الأوسط في إندونيسيا ماليزيا كثير جوز الهندي kelapa له قشرين قشر وقشر القشر بعدين له lub walub bin lub jazul hindi. Kulit seperti yang paling luar itu tauhidnya orang awam. Barangkali kita-kitaan barangkali kita nggak usah ngaku khosoh lah, ini awam lah. Mengatakan la ilaha illallah wa qalbuna ghafil an ma'na. Mulut lisan hanya mengatakan la ilallah, hati kita kosong, tidak dibarengi dengan arti dan penghayatan. Itu mulut kita itu setiap hari seperti itu. Ini mulut masih halus nih. Kalau mau kasar cangkem kita. Al-sinatuna kadibah, al-sinatuna ghafilah, nahnu ghafalah. Lisanuna yaqul la ilallah wa qalbuna ghafil. Wa qalbuna yuhibbud dunya wal jah wal mal wal fulus wa deposito wal bank wa bursa efek wa sayarat wan nujum manasib. La ilaha illallah wa qalbuna fulus. Nah, kishr. Tauhid ini kishr. Wa kishr. Ada kulitnya kulit. Nah, ini tauhidnya orang munafik. Ya. Yang lub, yang isi. Ini kita-kitaan. Ya kelas menengah lah. La ilaha illallah. Hatinya lihat bahwa semua yang banyak ini bersumber dari satu wallah. Al-kathrah allati ra'aituha bi'ain sadiratun minal ahadil wahid. Jadi ketika mulut kita mengatakan la ilaha illallah, itu artinya yang banyak ini, semua ini muncul atau diciptakan oleh satu al-ahadul ahad. Itu masih lub itu. Nah, sekarang kalau meningkat lub bil lub, santen, sudah menjadi santen. Apa itu? Tauhidnya lub bil lub ini. Yang kelihatan cuma satu. Yang ada ini tidak ada yang kelihatan mata. Jadi sebenarnya kita aja. Sebenarnya kita ini tidak ada. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Sebelum kata ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Contoh, Ahmad ada di kantor. Kita menggunakan kata ada karena Allah ada. Bukan karena kita, bukan. Ahmad tidak ada di kantor. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Saya ulangi. Belum paham. Kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada, kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Bahkan kita ini hanya manifest dari yang ada tersebut. Paham alhamdulillah enggak ya? Enggak apa-apa belum. Nah, maka
Sebenarnya yang ada hanyalah Allah. Al-Qaim binafsih. Qiyamuhu bidzatih. Kalau yang adanya diadakan, berarti tidak ada. Wal adam. Kalau adanya diadakan. Kita ini hanya HGU. Hak guna usaha. Kita diberi ada 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Maunya berapa? Maunya berapa tahun dipinjami ada ini? Contoh. Domir, pronoun, kata ganti ada 3. Ana, anta, huwa. Ana, aku. Ana Said, ana Ahmad, ana Toto, ana Sukardi, ana Zainab, ana Maryam. Paham kan? Paham ya? Silakan dipakai. Ana Ahmad, ana Sukardi, ana Abu Bakar, ana Hasan. Aku Zainab, aku Maryam, aku Dewi, aku Evi. Mati semua nanti. Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana. Tidak Tuhan kecuali ana. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali ana, kecuali aku. Artinya puncaknya nih, puncaknya. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Ahmad mati, aku Hasan mati, aku Toto mati, aku Sukardi mati, aku Zainab mati, aku Maryam mati. Tinggal aku Allah. La ana illa ana. Oleh karena itu zikirnya orang khawas, zikirnya bukan la ilaha illallah. Ana. Aku itu zikirnya yang paling top. Zikir khasah ana. Zikirnya orang awam la ilaha illallah. Zikir yang ulama la ilaha illa huwa. Tingkat lagi khas la ilaha illa anta. Khasul khas la ana illa ana. Puncaknya ana. Kalah. Gak paham ini ya, jelas gak paham ini. Nah, tapi Imam Ghazali, pengaruhnya Imam Ghazali, bukan hanya pada Indonesia, bukan hanya kepada Indonesia. Pemikiran Islam, apa pengaruhnya? Imam Ghazali berhasil mentaufikkan, mengharmoniskan antara syariat dan tasawuf. Belum Ghazali, fuqaha dan sufiyah sering bertengkar. Kata fuqaha, contohnya sholat lah. Sholat itu harus kiblatnya lurus, pakaiannya bersih, baunya harum, fatihahnya fasih, harus mujawad, ikhfa idharnya harus benar lah. Tidak siratal mustaqim, harus begitu, harus lurus. Kata sufi, lah kalau hatinya nggak khusyuk percuma sholat kamu itu. Sholat yang penting khusyuk, walaupun kopiannya malang nggak apa-apa. Pakainya kaos singlet nggak apa-apa. Sarungnya cap gaji dulu 3 bulan belum dicuci nggak apa-apa. Yang penting hatinya tawajuh, al khusyuk wal hudur. Kata sufi, sering bertengkar. Akhirnya sering fuqaha meremehkan sufi, sufi meremehkan fuqaha. Apa ilmu kamu tuh? Saling kamu kulit saja. Kata fuqaha, kamu ini sesat, dolal. Jauh sekali dalam memahami agama ini. Kata fuqaha kepada sufi. Al-Hallaj adalah korban daripada fanatisme zahir. Al-Hallaj divonis mati oleh Ibnu Dawud Al-Zahiri tahun 309. Bakar, kepalanya dipancung, dibakar, debunya dibuang ke sungai Dajlah. Nah, itu tahun 309 ketika Khalifah Al-Muqtadir billah. Nah, itu korban. Begitu pula Ghulam Al-Khalid. Bahkan Junun Al-Misri pernah dipanggil oleh Khalifah Mutawakil dan dipenjara beberapa hari. Itu sufi dan fuqaha terutama hadis. Datang Imam Ghazali, apa kata beliau? Dua-duanya sholat harus bersih, fatihahnya, wudunya sempurna, pakaiannya benar, kiblatnya lurus, hatinya pun harus khusyuk. Itu Imam Ghazali. Dua-duanya harus. Berangkat dari mana? Berangkat dari Allah memanggil Nabi Musa. Datang Nabi Musa menghadap Allah, apa kata Allah? Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Musa, lepaskan 2 sepatumu.
kamu berada di jurang yang suci, lembah yang suci. Kata ahli tafsir, ya sepatu ini. Kata sufi, ya Allah, repot-repot jauh-jauh Nabi Musa datang menghadap Allah, hanya perintah melepas sepatu. Orang remeh-temeh banget perintahnya. Nggak mungkin perintahnya remeh begitu. Jadi apa? Kata sufi, Nabi Musa menghadap Allah diperintah melepas dua hawa nafsu, ghadabiyah dan syahwatiyah. Na'laik. Kata ahli tafsir, ente ngerti bahasa Arab enggak? Na'laika maknanya hawa nafsu dari mana itu? Kalau na'laika maknanya sandal, bakyat, trumpah, selop, sepatu, ceplek, apa lagi? Itu bisa. Sepatu, sandal, trumpah, selop, gemparan, teklek, boleh. Tapi kalau na'laika maknanya hawa nafsu, jauh banget. Imam Ghazali berkata, dua-duanya. Nabi Musa datang menghadap Allah, sepatunya dilepas, hawa nafsunya pun dilepas. Dua-duanya. Seperti kita ketika sholat ke masjid, sepatu dilepas, hawa nafsu dilepas. Sholat kita khusyuk. Selesai sholat, sendal dipakai lagi, hawa nafsu pun kembali lagi. Itu Imam Ghazali dalam rangka menggabungkan antara syariat dan hakikat. Beliau mengatakan hakikat adalah fondasi, syariat adalah atap, al-haqiqah al-asas, wa syariah as-saqaf, wal jidar tembok keliling al-akhlaqul karimah. Ada fondasi, tidak ada atap, bukan rumah. Ada atap tanpa fondasi, ya ambruk. Ada fondasi, sudah ada atap, belum ada tembok keliling, ya belum rumah. Hakikat, akhlakul karimah, baru bicara syariat. Itu berarti Imam Ghazali. Terserah mau setuju apa enggak, terserah Imam Ghazali, Hujjatul Islam. Wahabi enggak setuju, Wahabi enggak setuju, syariat dulu. Masya Allah. Sweeping, solu. Sholat itu diperintah. Sholat itu orang khusyuk. Sholat itu diperintah. Toko harus tutup, solu. Dipaksa sholat, dipaksa. Sholatnya nggak akan khusyuk. Sholatnya dipaksa. Entah wudhu apa enggak itu, yang penting toko tutup lari sholat tuh. Tapi kalau Imam Ghazali mengatakan yang penting al-hudur wal khusyuk. Dan yang menarik lagi, Imam Ghazali berani mengkritik batiniyah. Dan itu atas perintahnya Khalifah Al-Mustadhiri. Beliau menulis kitab Fadaihul Batiniyah. Kejahatan orang-orang kelompok kebatinan. Itu Al-Afwan Sidi min Iran. Al-Batiniyah tasdur min ajnabiyah. Laisa min Qur'an wal hadith. Durus. Alafu. Durus. Wal Bahaiyah. Wal Qadianiyah. Allati la ya'tarif biwujud syariah. Alawiyah. Alladzina la yusallun illa marratain fi sanah. Al-Aidul Fitri wa Idul Adha faqat. Kelompok batinnya Al-Alawiyah, Nusairiyah, Duruz, Bahroh. Bahroh itu ada di Bali ada. Syiah Bahroh di Bali ada. Itu tidak tidak meyakini sholat wajib. Maka sholatnya setahun cuma 2 kali. Airi dan Idul Adha. Itu batinnya di Timur Tengah. Kalau batin di Indonesia banyak banget. Sabto Darmo, Gotoloco, Darmo Gandul, Sambelun, Subud, Kaharingan, Kapitayan, Karuhunan, Sunda Wiwitan. Barangkali ada 215 ada. 215. Yang oleh Mahkamah Konstitusi akan dimasukkan dalam KTP. Nanti agama banyak sekali nanti. Parlin, Karuhunan, Sunda Wiwitan, Sabto Darmo, Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun, Subud, dan seterusnya. Ada batinnya di Indonesia. Jadi batinnya di Syarqil Ausat. Kebatinan itu ada yang masih dekat dengan Islam, ada yang jauh dengan syariat. Ada yang menghina malah. Syariat itu apa? Nek saren jengat. Kalau tidur bangun, itu namanya syariat. Mekah itu Mekaka. Mekah itu artinya Tuhan yang Mekah itu Mekaka. Ini kebatinan sangat jauh dari agama.
Ada yang agak dekat ada. Walhasil batiniyah la ya'tarifuna biwujubis syariah. Ada maqala Imam Ghazali fil kitab Fadaihul Batiniyah Al-Mustadhiri. Karena kitab itu dihadiahkan kepada Khalifah Abbasiyah Al-Abbasi Al-Mustadhiri. Kemudian, dikit lagi. Keberanian Imam Ghazali. Luar biasa keberanian. Ketika dalam kitab Ihya ada pasal namanya Asnaful Maghrurin. Asnaful Maghrurin apa artinya? Macam-macam yang orang terpedaya, yang tertipu. Beliau berangkat dari ayat Quran, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Maaf, dengarkan maaf. Terutama yang suka demo ini. Suka Allahu Akbar, dengarkan. Wahai orang manusia, janji Allah pasti benar. Kamu jangan tertipu dengan dunia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan tertipu uang, harta, jabatan, pangkat, perempuan. Itu gampang. Itu mudah itu. Mudah. Yang sulit ini. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan tertipu oleh sesuatu yang kelihatannya lillahi agama, demokrasi, rakyat. Wala, rakyat apa? Isinya hawa nafsu, ambisi. Atas namanya Allahu Akbar. Dibayar aku ngerti aku. Sing bayar sapa aku ngerti. Bayangkan Pak, bayangkan nih. Coba yang tenang kita pikir. Yang tenang Pak, jangan emosi. Istiqlal untuk tidur, ngeces. Sholat Jumatnya di Monas, bener gak itu? Ayo. Pikir yang tenang, jangan emosi. Tidurnya di Istiqlal. Jadi masjid untuk ngeces. Ngeces. Ngiler. Tapi sholat Jumatnya di Monas. Silahkan, pikir yang tenang. Saya bukan bela Ahok enggak. Alhamdulillah Ahok sudah dipenjara, saya senang. Tapi saya tidak setuju sholat di Monas. Saya tidak setuju Jumatan di Monas. Niatnya pun bukan sholat, dibayar itu. Saya tahu persis yang berangkat dari Cirebon dan Indramayu. Yang bayar sopo ya kuruh. Coba pikir yang tenang. Nginepnya di Istiqlal atau di masjid-masjid yang lain. Banyak. Masjid juga untuk tidur. Datang ke hari Kamis, malamnya tidur di masjid, ada Istiqlal, Jumatannya di Monas. Pikir Pak, pikir yang tenang pikirannya. Jangan emosi. Dan itu katanya membela Islam. Katanya bela Islam. Hawa nafsu itu. Maka Imam Ghazali membagi orang yang terpedaya dengan hawa nafsunya. Ada berapa itu? Ada banyak. Nomor satu yang paling banyak adalah ulama. Aktsarul maghrurin al ulama. Kalau sudah jadi mufti, waduh sanjung-sanjung. Duduk harus di depan, gak mau di belakang, harus dihormati. Tangan harus dicium. Waduh, kalau disinggung sedikit marah. Nanti kamu jangan kritik saya. Ini maghrur bi anfusihim. Maghrurina bi anfusihim. Nomor 2, ada 11 macam ulama maghrur itu. Ahli lughah, ahli seminar, ahli ilmu kalam, ahli fikih, ahli kalau habis ceramah ditepuki tangan, waduh luar biasa terkenal. Maghrur bi nafsih. Orang terpedaya, tertipu dengan hawa nafsunya. Terkenal melalui medsos ceramahnya. Kalau sudah ceramah tepuk tangan, amplopnya juga besar itu. Amplopnya sahih. Amplop ada 3 macam. Kalau tebal sahih, kalau tipis dhaif. Kalau tipis tapi yang ngelungke becawe doayu sahih lighairi. Lillahi ta'ala berjuang apa itu? Berjuang apa itu? Istighotsah, doa bersama, nangis. Alah. Kalau betul-betul berdoa, tatajafa junubuhum al-madaji' yad'una rabbahum. Benar-benar mendoakan bangsa ini, malam-malam bangun. Zafa junubuhum, bangun mendoakan bangsa Indonesia dengan nangis, khaufan wa tama'a. Kalau hanya doa bersama di Monas, walas. Itu duit semua itu. Ini saya hanya sekedar mengelaborasi Imam Ghazali nih. Saya enggak.
Kalau mau betul-betul Anda mendoakan bangsa Indonesia, bangun malam. Bangun malam. Tatajafa junubuhum al-mataji'i yad'una rabbahum khawfan wa la ta'nafsum ma ukhfiyalahum min qurtan jazaa'i ma kanu ya'malun afaman kana fasiqa afaman kana fasiqa la yastawun, sama sekali. Oleh karena itu kalau Imam Ghazali mengatakan aktsarul maghrurin bi anfusihim al ulama, fuqaha apalagi ahli fikih, wah ahli helah, ahli tanya apa saja silahkan, nanti halal semua nanti. Kawin itu bisa halal semua, bisa 11 macam. Tanpa wali ada saksi bisa, tanpa saksi ada wali bisa, tanpa wali tanpa saksi juga bisa. Fikih kan cuma untuk helah. Ya, ada lagi al-umara, pejabat. Itu 6 macam. Ada 9 macam, 9 macam. Ada lagi al-aghniya al-maghrur bi amwalihim. Itu 6 macam. Orang yang tertipu dengan kekayaannya. Itu 6 macam. Orang tertipu dengan jabatan 9 macam. Yang tertipu dengan ilmunya 11 macam. Astagfirullahaladzim. Termasuk saya barangkali. Kalau nggak dihormati, kalau nggak disebut namanya tersinggung. Ya, kalau acara harus disebut. Yang terhormat, Ketua Umum PBNU. Kalau nggak disini tersinggung itu. Apalagi kalau nggak diamplopin tersinggung. Wah, udah. Maghrur. Imam Ghazali. Nah, kemudian Imam Ghazali jadi rektor 2 tahun. Lama-lama beliau menangis. Menangis. Hidup saya ini apa ini? Apa hidup saya ini? Bangun tidur, sholat subuh, sarapan atau wirid sebentar, sholat subuh, wirid, sholat sarapan, berangkat ke universitas, duduk di kursi meja, surat-surat tanda tangan, ngajar, selesai pulang, tidur, istirahat, bangun subuh. Apa ini? Coba bayangkan Pak, bayangkan. Ayo sampai renungkan. Hidup kita ini loh, hidup kita rutin sekali. Adakah setiap hari kita ini semakin bertambah imannya? Semakin meningkat iman kita dengan hidup rutin yang kita lakukan? Bangun tidur, sholat subuh, wirid sebentar, sarapan, berangkat kantor. Di kantor ya kerjaan-kerjaan, pulang, maghrib pulang, makan malam, tidur, sholat isya, tidur. Banyak berkali tahajud juga. Tiap hari rutin saja. Adakah, ayo kita tanya masing-masing. Adakah rutinitas yang kita lakukan setiap hari itu menambah iman kita? Nah, tanya silakan masing-masing, tanya sendiri-sendiri. Adakah menambah iman kita? Imam Ghazali. Hidup saya ini ala syafa jurufin har. Saya ini hampir saja masuk jurang neraka. Rutinitas saya begini. Tidak bertambah imannya. Tidak sama sekali bertambah khosyah wal khauf minallah. Tidak bertambah. Tidak semakin khauf. Hanya rutin saja. Akhirnya Imam Ghazali mengajar tidak bisa. Ngajar tuh nggak keluar. Suaranya nggak keluar. Harus ngomong apa sih? Mau ngajar apa ini ya? Ngajar fikih. Fikih cuma ilmu helah. Ngajar filsafat rancu. Ilmu kalam, cuma ilmu perdebatan. Apa ini? Nggak keluar suaranya. Akhirnya jabatan rektor ditinggalkan. Beliau mengembara sampai ke Mesir, terus sampai ke Suriah, di Damaskus, mengunci diri di menara Masjid Al-Amawi Damaskus 4 bulan. Menurut beliau setelah 4 bulan itu fakana makana wala tas'al 'anil khabari. Terjadi kepada saya apa yang telah terjadi dan jangan tahu apa ceritanya. Apa yang telah kau dapatkan 4 bulan itu. Enggak bisa digambarkan. Jadi kata Imam Ghazali, ada ilmu, ada sesuatu yang wujud nyata, tidak bisa ditulis, tidak bisa diucapkan, tidak bisa digambarkan. Kecuali bitajribah, dilaksanakan sendiri. Malah nyun sewu, mohon maaf. Dalam kitabnya Ayyuhal Walad, Imam Ghazali, mohon maaf, mencontohkan seperti orang jima. Orang ML. Apa? Making love, jima. Ayo tulis. Nikmatnya orang jima, ayo tulis. Gak bisa. Atau ceritakan, ayo nikmatnya lu ya. Paling saya dari malam jima enak sekali ya gitu aja. Ceritakan, seperti apa enaknya. Gak bisa. Tapi apa? Dirasakan,
tidak bisa diucapkan, tidak bisa ditulis, tapi dilakoni ora usah diomongke wis dilakoni. Nah itu. Jadi ada ilmu kenikmatan yang luar biasa yang falatas al-anil khobari. Kamu jangan tanya ceritanya gimana kamu. Anda ketika 4 bulan di menara Masjid Amawi dapat apa? Latas al fakana makan memma bagaimana? Fakana makana falatas al khobari lah. Apa yang terjadi di hidup saya jangan tahu, jangan tanya lagi. Imam Ghazali pulang dari Amawi, dari Damaskus, malah dikritik oleh muridnya Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi, Ibnul Arabi, seorang muridnya dan qadhi Maliki, faqih Maliki. Jumpai Imam Ghazali yang sedang mengembara, bawa tongkat, pakaiannya sederhana. Kenapa Anda begini? Kenapa Anda tidak pulang saja memimpin lagi madrasah nizamiyah atau universitas nizamiyah? Dikritik oleh muridnya. Muridnya ahli fikih soalnya, kurang dalam lah. Ibnul Arabi. Kemudian Imam Ghazali pulang, mencoba mengajar lagi, malah nggak bisa sama sekali. Mencoba ngajar lagi di universitas di depan mahasiswanya, mulutnya tidak bisa ngomong. Apa yang saya omongkan? Yang saya ajarkan ya apa ini? Ilmu ma'rifah, ilmu kasyaf, raf'ul hijab, nggak bisa diceritakan. Ilmu hakikah, ilmu batin, ilmu kasyaf, ma'rifah, kasyful hijab, nggak bisa diceritakan. Akhirnya Imam Ghazali pulang ke desanya, kemudian menyendiri dan memperdalam. Tidak lama kemudian raji'un aidun ila rafiqil a'la ilallah. Beliau akan wafat sholat subuh, kemudian kafannya ditaruh di dadanya, kemudian wafat. Jadi beliau sudah tahu akan wafat. Bahkan beliau mengatakan, seandainya saya umur panjang, saya akan mendalami ilmu hadis. Tapi beliau tidak umur panjang, maka Imam Ghazali bidu'ati fil hadis muzjah. Beliau tidak ahli hadis. Seandainya umurnya panjang dan beliau mendalami ilmu hadis, akan muncul Bukhari kedua, insyaallah. Bukhari second Bukhari. Sayang umurnya cuma 55 tahun. Sedikit tentang kasyaf. Di dalam hati setiap manusia ada namanya dzauq, intuisi. Melalui basirah, bal insanu ala nafsihi basirah. Kalau Al-Qamah, yang basirah ini gunanya untuk fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, membedakan mana baik mana buruk. Wa wadainahu najdain fatabayyan rushdul ghayy, basirah. Bukan basar, ada basar. Fil qalb basirah. The eye of heart. Nah, basirah selalu menerima khawatir. Dengarkan sebentar, lagi 5 menit lagi. Ide, lintasan, itu datang ke basirah, ide, khawatir bahasa Arabnya. Khawatir ada 4. Kalau menurut Maslow itu psikolog Yahudi, manusia ini binatang. Kalau ada uang pasti ingin ngambil, kalau orang perempuan cantik ya pasti ingin pegang. Lah kok dia nggak melakukan? Faktor luar, agama, etika, adat, norma, hukum. Jadi manusia ini sebenarnya binatang buas. Kalau ada uang yang ingin mengambil, kalau ada perempuan cantik yang ingin pegang. Aku tidak, ada faktor luar yang menekan. Maka orang yang taat agama, jiwanya tidak waras. Orang taat agama, jiwanya terganggu terus, ditekan oleh agama. Jadi kalau jiwanya normal apa? Ya harus bebas melakukan apa saja. Tujuannya normal nanti, sehat, melakukan apa saja. Nah, kata Ghazali tidak begitu. Khawatir ada 4. Khawatir robbaniyah, aide, lintasan, minallah, minar Rabb. Itu kalau kita semua dapat, kita semua. Sering kita juga dapat khawatir kebenaran. Maka Hatim mengatakan, istafti qalbak, al-birru matma'innu qalbuk, wal ithma haka fi nafsik, wa taraddad bis sadr. Tanyalah pada dirimu sendiri, kebenaran ada dalam dirimu. Nah khawatir kalau dari Allah ini, lah kita asah, kita kelola, kita pelihara, akan menjadi ilham. Ilham kita kelola, kita pelihara, kita pertajam, akan kasyful hijab. Awas jangan salah, pemahaman kasyful hijab itu kitanya yang dibuka, bukan Allah. Ini salah kalau orang mengatakan Allah itu mahjub. Salah. Masa Allah mahjub? Mahjub dengan apa?
Berarti Allah itu dihalangi oleh sesuatu yang menghalangi, menutupi. Berarti tutupnya lebih besar daripada Allah dong. Kalau Allah mahjub berarti tutupnya, hijabnya lebih besar daripada Allah. Enggak, yang mahjub nahnu mahjubun. Kita yang tertutup, bukan Allah. Allah itu dekat banget, dekat sekali dengan kita. Kitanya bukan Allah yang tertutup, bukan. Kalau mengatakan Allah tertutup, nanti tutupnya lebih besar daripada Allah. Sebesar apa itu nanti? Gak bisa, yang kita yang tutup. Nah, khawatir kalau kita pelihara jadi ilham. Ilham kita pelihara kashful hijab. Puncaknya adalah ma'rifatullah, ma'rifatul haqiqah. Orang kalau sudah begini, ibadahnya, amal solehnya, bukan ta'abbud, bukan taqarrub, tapi tahakkuk, talabul haqiqah. Sholatnya di talabil haqiqah. Laisa ta'abbudiyan wala taqarruban. Ta'abbud itu ibadah supaya dapat pahala. Taqarrub mendekatkan diri pada Allah supaya dikasih Tuhan. Kalau puncaknya tahakkuk lihusul haqiqah. Ini kalau sudah khawatir rubaniyah kita pelihara. Yang kedua, khawatir malakutiyah dari malaikat. Itu ide dari malaikat kalau kita pelihara akan menjadi ilmu laduni, ilmu yakin, hakul yakin, dan ainul yakin. Allah contoh yang paling gampang, gak usah contoh sufi lah. Seorang seniman, al-fannan, al-ikhtarifuna, al-ghina, al-ugniyah. Ada seniman ngarang lagu. Coba bayangkan. Oh hebat ya orang itu. Oh bisa menciptakan lagu. Ada pelukis. Oh bisa melukis gambar yang sangat indah. Ada penyair. Dari mana itu? Dari sekolah. Dari bangku kuliah. Bukan. Seniman datang seninya itu dari ilmu laduni boleh. Atau dari khawatir malakutiyah. Contohnya seniman aja deh, nggak usah. Ya ulama juga bisa, contoh ulama juga bisa. Contoh ulama ya ada orang ilmu laduni yang sangat cerdas. Gus Dur masih sakit. Saya di kamar ada saya, Pak Muhaimin, Saifullah Yusuf, Pak Wisnu, Ketua Golkar Jawa Tengah, terus Cakrawardaya, mantan Menteri Koperasi. Gus Dur lagi masih agak sakit, masih dalam penyembuhan lah, pemulihan. Tiba-tiba duduk apa mengatakan? Aku mengkodadi presiden. Saya nanti jadi presiden. Kita orang lima kaget. Ini Gus Dur konslet ini. Gak waras Gus Dur ini. Masih Pak Harto itu. Tapi apa yang beliau katakan? Nah, ini banyak sekali. Suatu ketika saya jalan-jalan pagi, ini sudah gak jadi presiden. Mantan presiden. Jogging pagi mampir ke rumah saya. Minta minum air putih dan roti tawar. Tidur. Ada AC-nya dingin. Tiba-tiba bangun mengatakan, mengko sampean nek umur 56 jadi ketua umum PBNU. Mengko sampean kalau sudah usianya 56 tahun jadi ketua umum PBNU. Betul. Saya ketua umum PBNU di Makassar, usia saya 56 tahun. Itu Gus Dur itu. Oh banyak kalau dengan Gus Dur, saya ceritanya banyak sekali dengan Gus Dur. Jalan-jalan habis sholat Isya, habis sholat di Masjid Nabawi. Jalan cari orang khawas, cari ulama yang hebat. Ada ulama lagi ngajar, kitabnya setumpuk, muridnya banyak, jenggotnya panjang. Misalnya, niki Gus, bukan. Ada lagi ulama lagi ngajar lagi, bukan. Itu lagi sebelah sana, bukan. Ada orang Mesir, ya, seorang banyak kecil-kecil saja, lagi wirid, lagi berdoa. Ini katanya, berhenti di situ. Nggak ada muridnya, sedang sendirian. Nggak ada yang menganggap ulama itu. Terus saya katakan, saya mengenalkan, padahal beliau juga bisa bahasa Arab, tapi yang disuruh saya. Syekh, assalamualaikum. Saya ada Rais Akbar Jam'iyah di Indonesia, Jamiatul Ulama, ismu Abdul Wahid. Ada apa katanya? Apa yang dia mau? Yatlub minka doa, minta doa. Doa apa? Ya doa selamat lah. Doa sopoa. Doa. Ya, doa mendoakan, sudah selesai. Orang ini lari sambil sajadahnya ditarik. Saya mengatakan begini, ya Rob, ma dzambi hatta tu'arrifani iya. Ya Allah, dosa apa aku ini, kata orang ini. Kok jenengan buka rahasia aku pada orang ini. Waktu itu wali lagi nyamar kok. Seperti Intel lagi nyamar, terus ketahuan. Ya itu kan punya salah Intel itu berarti. Kurang rapi berarti. Ini wali lagi nyamar. Wali maktum. An uyunin nas.
Tiba-tiba Gus Dur tahu. La ya'riful wali illal wali. Tidak akan tahu wali kecuali wali, yaitu Gus Dur, dan ngejak saya. Jadi saya bau wali. Itu khawatir malakutiyah. Yang ketiga khawatir nafsaniyah. Hawajis nafsaniyah. Hawa nafsu. Syahwat maupun ghadab. Kalau orang singkat saja ini waktunya udah. Kalau Anda korupsi, sudah direncanakan sebelumnya, bukan godaan setan. Bukan. Itu adalah hawajis nafsaniyah dari sampean sendiri. Jangan nyalakan setan. Setan gak bisa bikin proposal. Gak bisa punya rencana. Saya kalau sudah pejabat jadi DPR makanan begini, anggaran begini kan, maka saya dapat sekian. Bukan setan, bahkan sampean syekhus syayatin. Kalau setan itu, nanti ini dulu nafsu. Hawa nafsu itu luar biasa. Maka Rasulullah mengatakan, roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar ala wahwa jihadun nafas. Hawa nafsu ini, kalau musuh Pak, di peperangan adanya. Kalau maksiat, maaf, zina, minum khamr, gak setiap hari, gak setiap saat. Ada berhentinya lah, membunuh orang, ya paling-paling berapa kali lah. Tapi kalau hawa nafsu, di pasar, di jalan, di hotel, di sekolah, di kantor, di masjid, sedang sholat, hawa nafsunya ikut. Jadi musuh paling besar adalah hawa nafsu. Sholat ingin dipuji. Sholatnya di depan supaya dipuji. Riya. Sholatnya di belakang, pinggir sendal sana. Supaya tidak dipuji. Sebentar. Sholatnya di depan supaya dipuji orang. Musyrik. Sholatnya di belakang, di pinggir sandal. Supaya tidak dipuji orang. Riya. Ada'ul amal li ajlin nas syirk. Watarkuhu li ajlin nas riya. Saya sholat supaya dipuji, musyrik. Saya sholat dan jangan dipuji orang nih. Sembunyi sholatnya, riya. Kenapa? Karena manusia masih menjadi pertimbangan. Manusia masih menjadi apa? Orientasi. Sodakohnya 100 juta supaya dipuji, musyrik. Sodakohnya 10 juta aja, saya takut dipuji orang, riya. Baca Quran suaranya enak, tajwid, supaya dipuji orang, musyrik. Baca Qurannya pelan-pelan, takut dipuji orang, riya. Ini kata imam, siapa yang mengatakan begini siapa? Abu Hashim Al-Kufi. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, maziltu ura'i hatta ajlisu bi Abi Hashim Al-Kufi. Saya tiap hari riya, kata Abu Sufyan Ats-Tsauri ini. Mujtahid, ulama besar. Saya tiap hari riya. Setelah saya duduk dengan Abu Hashim, baru tahu apa arti riya. Jadi amal supaya dipuji orang, musyrik. Amal supaya tidak dipuji orang, riya. Supaya di komentarnya, walaupun saya besar sholatnya di belakang. Kalau dia tuh, dia kan itu rektor loh, sholatnya di belakang ya, Masya Allah. Waduh banget orang itu. Pas sholatnya pinggir sendal ya, padahal dia tuh ulama besar loh. Itu ketua umum PBNU loh, tapi sholatnya di belakang, pinggir sandal. Riya. Oh, sholat di depan, ketua PBNU sholatnya di depan sendiri, musyrik. Jauh sih enak tengah-tengah. Dah, itu. Yang terakhir, syaitoniyah. Khawatir syaitoniyah namanya waswasah. Kalau khawatir nafsanya namanya hawajis. Khawatir syaitoniyah namanya waswas. Kalau waswas itu apa? Yuwaswisu fi sudurin nas. Saya ke sana mau benar, digoda, diganggu. Saya bentak, a'udzubillahi. Lari setannya, nanti sana goda lagi. Jadi setan itu spontanitas. Tidak punya rencana, itu setan. Kalau punya rencana bukan setan. Hawa nafsu kita itu. Dan rencana 2 bulan yang lalu, udah dipikir, direncanakan, akan korupsi. Wah, itu bukan setan, ente yang gurunya setan malah. Setan aja geleng kepala. Ini saya aja nggak bisa bikin proposal kayak orang ini. Saya harus berguru pada. Nah di Jakarta ini banyak sekali syuyukh syayatin Jakarta ini. Dan macam-macam syuyukh syaitan. Ada yang pakai celana, pakai dasi, ada yang bertato, berkalung bergelang, ada yang pakai sorban.
rata-rata syuyukh syayatin. Menurut ukuran Imam Ghazali, bukan saya, bukan. Dan rakyat Imam Ghazali kok. Jadi Imam Ghazali berjasa besar mentaufikkan asy-syari'ah wal haqiqah. Syukron, ini kalau panjang ya dua semester. Saya paham begini 4 tahun ya Allah. Saya paham begini 4 tahun, hasil kuliah 4 tahun. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Mohon maaf, bukan dari saya kritikan, saya menjabarkan dari Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya, terutama Asnaful Maghrur. Syukran. Jazakumullah khair jaza wa barakallahu lakum fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.